Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8 peristiwa alam, subtema 2 kemarau. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran yang keempat, 5, dan 6. Baiklah anak-anak, kita simak sama-sama. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan. Saat memberi pujian, sebaiknya ucapkan dengan tulus. Saat mendapat pujian, ucapkanlah terima kasih. Kita lihat percakapan antara Mai dengan ibunya. Pertanyaan Mai, apakah ibu akan memasak nasi pagi ini? Tentu saja Mai, ada apa? Aku memerlukan air bekas mencuci beras, Bu. Airnya akan aku gunakan untuk menyiram tanaman. Wah, kamu memang pintar, Mai. Kamu selalu ingat untuk menghemat air bersih. Terima kasih Ibu, tentu aku selalu ingat. Menghemat air merupakan kewajiban kita semua. Kalau begitu, ayo kita ke dapur sekarang. Ibu akan mengajarimu cara memasak nasi, setelah itu kita bisa menyiram tanaman bersama-sama. Mari Bu, aku senang sekali bisa belajar memasak nasi. Nah, pada percakapan sebelumnya terdapat kalimat pujian. Ibu memuji Mai yang selalu menghemat air bersih. Mai merasa senang mendapat pujian. Mai berterima kasih atas pujian yang diberikan ibu. Selanjutnya, selain berisi kalimat pujian, pada percakapan sebelumnya juga terdapat kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kita lanjutkan lagi pembelajaran 4 muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Memadukan gerakan menjadi sebuah tarian. Kita lanjutkan lagi. Setiap hewan bergerak dengan cara berbeda. Ada yang melompat, terbang, atau berlari.
Gerakan-gerakan hewan tersebut dapat kita tiru dan dibuat menjadi sebuah tarian yang indah. Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran 5 muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Membuat kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Berikut beberapa contoh kalimat ajakan. Mari kita menghemat penggunaan air bersih. Berikutnya, ayo kita bermain layang-layang. Berikutnya, ayolah ikut bermain bersama kami. Selanjutnya, pembelajaran 5 muatan matematika KD 3.9 dan 4.9 membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Benda-benda yang telah diukur beratnya dapat dibandingkan dan diurutkan. Gunakan satuan tak baku yang sama. Perhatikan dan cermati gambar berikut. Berat sendok sama dengan 4 kelereng, berat buku sama dengan 7 kelereng, berat gunting sama dengan 6 kelereng. Gunting lebih berat dari sendok, gunting lebih ringan dari buku. Benda yang paling berat adalah buku dan benda yang paling ringan adalah sendok. Nah, dari gambar tersebut, ya, perhatikan, bisa kita deskripsikan menjadi urutan benda dari yang paling berat adalah buku, gunting, dan sendok. Jadi dari gambar tersebut, benda yang paling berat adalah buku, kemudian gunting, lalu sendok. Baiklah anak-anak, tetap semangat. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya pembelajaran yang ke-6, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Materinya yaitu membuat kalimat ajakan sesuai gambar.
perhatikan adalah kalimat yang bertujuan mengajak seseorang atau orang lain melakukan sesuatu. Ibu ulangi lagi, kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Selanjutnya, perhatikan, kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri tanda seru. Contoh kalimat ajakan yang dapat kita buat berdasarkan gambar. Ibu ulangi lagi, contoh kalimat ajakan yang dapat kita buat berdasarkan gambar berikut, yaitu perhatikan gambar dan cermati kalimatnya. Yang pertama, ayo kita siram semua tanaman agar tidak layu. Yang kedua, mari kita membantu ibu menyiram tanaman di pekarangan. Dan yang ketiga, ayo kita sayangi tanaman dengan cara menyiramnya dengan rutin. Masih di pembelajaran 6, muatan matematika KD 3.9 dan 4.9 menggunakan alat ukur berat tak baku. Alat untuk mengukur berat benda, ibu ulangi lagi. Alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kita dapat membuat timbangan sederhana. Timbangan dapat dibuat dari benda-benda di sekitar kita. Ya, di sini di gambar yang akan kita pelajari bersama bisa dibuat dengan menggunakan kantong plastik dan hanger. Kita lihat sama-sama. Timbangan seperti gambar di atas dapat digunakan untuk mengukur berat benda. Perhatikan, benda yang akan ditimbang diletakkan di satu sisi. Ibu ulangi lagi. Benda yang akan ditimbang diletakkan di satu sisi. Kemudian satuan beratnya, ulangi lagi, satuan beratnya diletakkan di sisi yang lainnya. Cermati sama-sama. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Pembelajaran 6, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah.
Pada musim kemarau, persediaan air bersih berkurang. Ibu ulangi lagi, pada musim kemarau persediaan air berkurang. Tidak hanya persediaan air di rumah, tetapi juga di sekolah. Ya, tidak hanya di rumah, akan tetapi di sekolah juga harus hemat terhadap air. Oleh karena itu, penggunaan air bersih harus dihemat. Nah, beberapa contoh untuk menghemat air bersih di sekolah antara lain sebagai berikut. Kita lihat sama-sama gambar berikut. Ya, bisa kita lakukan sama-sama. Bagaimana cara menghemat air di sekolah? Yang pertama, hemat air saat mencuci tangan. Setelah selesai cuci tangan, keran ditutup kembali tentunya. Kemudian hemat air saat menggunakan toilet sekolah. Dan gambar berikutnya, perhatikan. Menghemat air saat menyiram tanaman di pekarangan sekolah. Bisa kalian lakukan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Pembelajaran kali ini yaitu tema 8 sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.